Di saat survivor lain baku hantam buat ngerebutin essence, si MC malah datang dengan santainya dan ngeluarin semua essence miliknya. Dan kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia ngedagangin essence itu di area pertempuran. Gokil. Leveling dewa part 2. Dengan kapak dan basic sword arcane, Kim Yoo-won terus nebas Mother Worm. Dan saat monster itu membalikan tubuhnya hendak menyerang Kim Yoo-won, justru momen itulah yang ditunggu-tunggu. Tanpa basa-basi, Kim Yoo-won langsung melancarin serangan terakhirnya. Sementara itu, di dalam zona aman, si Kim Yoo-won memilih secara sepihak orang-orang yang harus keluar dari zona aman. Dan jika mereka nggak mematuhinya, maka mereka akan dihabisi. Di saat waktu tersisa 30 detik lagi, zona aman kembali menyusut. Dan mereka yang berada di luar cuman bisa pasrah dengan kemunculan Earthworm yang udah siap memangsa mereka. Ketika waktunya udah habis, mereka yang berhasil selamat mendapat 600 poin sebagai hadiah. 15 jam tersisa hingga akhir dari tutorial kedua. Kim Yoo-won yang udah berhasil ngalahin bos dari tutorial kedua dapat pujian dari sang administrator Leki. Dia nggak menyangka kalau ada manusia yang berhasil melangkah cukup jauh di tutorial kedua. Kim Yoo-won kemudian menanyakan imbalan dari kerja kerasnya itu. Sang administrator kemudian ngasih 3 opsi hadiah yang harus Kim Yoo-won pilih salah satunya. Yang pertama adalah hak untuk langsung menuju tutorial kelima. Yang kedua adalah hadiah poin. Dan yang terakhir menghubungkannya dengan pihak Olympus. Si Lucky kemudian ngasih tahu satu rahasia. Dan ternyata tutorial hanyalah titik awal dari dunia ini. Di menara yang luas ada 3 organisasi yang besar. Dan salah satunya adalah Olympus. Lucky ngerekomendasiin Kim Yoo-won supaya memilih Olympus sebagai sponsornya. Kim Yoo-won menyadari kalau jika dia memilih pilihan ketiga, dia pasti akan memanjat tower lebih cepat dan aman. Tapi dengan percaya diri, Kim Yoo-won malah memilih poin sebagai hadiahnya. Dan itu jelas ngebuat si Lucky terkejut. Dia masih ngasih kesempatan buat Kim Yoo-won jika ingin merubah keputusannya. Sambil terus meyakinkan kalau memilih Olympus adalah pilihan yang menguntungkan. Oi, anak-anak Olympus, pilihan yang terakhir barusan, kau menambahkannya sendiri dari pilihan yang udah ada kan? Dan pilihan tersebut pasti belum disetujui sama pemimpin administrator. Ngedengar kata pemimpin administrator, si Lucky langsung terkejut karena nggak nyangka kalau Kim Yoo-won tahu sosok pemimpinnya itu. Dan tanpa basa-basi, Kim Yoo-won langsung ngajuin permintaan bertemu sama pemimpin administrator. Si Lucky bertanya-tanya tentang apa yang udah dilakuin sama Kim Yoo-won. Dan tiba-tiba, administrator menerima permintaan Anda. Sekumpulan cahaya langsung muncul dan terkonsentrasi di satu tempat. Pemimpin administrator yang perlahan menunjukkan dirinya memuji keputusan Kim Yoo-won yang udah ngorbanin 1000 poin supaya bisa bertemu dengannya. Aku Kim Yoo-won, partisipasi dari tutorial. Oh, jadi kau yang sudah membunuh lebih dari 1000 zombie di tutorial pertama. Si Lucky terlihat ketakutan dengan kemunculan bosnya itu. Sang administrator yang penasaran kemudian bertanya tentang dari mana Kim Yoo-won tahu keberadaannya dan juga cara menghubunginya. Peraturan pertama tutorial, semua informasi tentang tutorial harus didapatkan dengan kemampuan sendiri dan tidak diberikan oleh administrator atau tower. Sang administrator yang bisa tahu kebenaran dan kebohongan di dalam area pengawasannya kemudian mengiyakan kata-kata Yoo-won. Kim Yoo-won kemudian berterus terang kalau kini ada campur tangan dari pihak tower di dalam tutorial. Dia mengadukan si Lucky yang sebelumnya memasukkan Olympus sebagai hadiah sponsorship. Seketika dia pun langsung ketakutan. Dan dalam satu kali serangan, si Lucky langsung hancur kena geprek sang administrator. Dia kemudian memaki para Olympus yang udah berani menyebarkan pengaruhnya di dalam tutorial. Dia juga berterima kasih karena Kim Yoo-won udah ngebantunya buat menyingkirkan para pengkhianat. Peraturan kedua tutorial, seluruh pencapaian peserta harus dikompensasi dengan hadiah yang setara. Ngedengar itu, sang administrator langsung tersenyum. Dia kemudian duduk bersila sambil memikirkan hadiah sebagai pencapaian besar yang pernah ada dalam tutorial. Dia mengulurkan tangannya dan mengajak Kim Yoo-won bersalaman. Dan saat Kim Yoo-won meraihnya, dia langsung mendapat sebuah skill baru.
Skill Master of Mana meningkatkan 10% recovery mana, 10% mana resistance, dan meningkatkan kesensitifan mana. Sang administrator kemudian undur diri sambil bilang kalau mereka bakal bertemu lagi setelah tutorial ketiga. Sementara Kim Yoo-won masih terlihat nggak percaya sama skill yang baru aja dia dapetin. Karena dia nggak pernah ngira kalau skill seperti itu bakal muncul dalam tutorial. Dan saat dia mencoba skill barunya, Rasengan! Bukan deng. Ini adalah Mana Blast yang masih belum sempurna. Karena untuk bisa menggunakannya dengan sempurna, stat Arcane Power harus berada di level 40. Sementara saat ini, Arcane Power Yoo-won berada di level 26. Kim Yoo-won kemudian ngelemparin Mana Blast yang ada di tangannya. Meski daya hancurnya masih lemah, tapi daya serangnya sangat luar biasa. Sesaat Kim Yoo-won dibuat terlena, tapi dia langsung sadar kalau kekuatannya masih sangat jauh dibanding dirinya yang dulu. Para Earthworm kemudian berdatangan kembali, dan Kim Yoo-won langsung melompat ke arah mereka. Di sisa waktu yang cuma 10 menit, mereka yang ada di dalam zona aman terlihat sedang meributkan semua kekacauan yang telah terjadi. Si Myung-hoon lagi-lagi mengancam seseorang supaya keluar dari zona aman buat nyariin dia pasokan makanan. Dan kalau mereka nggak mau, dia bakal nyeret mereka semua keluar dengan paksa. Mereka kemudian dikejutkan sama seseorang yang berjalan dengan santainya di luar zona aman. Orang-orang kemudian mencemoohnya dan mengata-ngatainya nggak waras karena tindakan gegabahnya itu. Tiba-tiba seekor Earthworm muncul ke permukaan. Saat si monster akan menyerang orang itu, hanya dengan sekali injakan, si monster langsung terkapar. Orang-orang yang sebelumnya mencemooh langsung terkejut melihatnya. Abaikan aku dan lanjutkan saja obrolan kalian. Sadar kalau itu adalah juniornya, si Kim Yoo-won langsung merangkulnya dan bersikap seolah mereka adalah teman akrab. Orang-orang yang ngeliat kedekatan mereka dibuat tambah khawatir sama keselamatan dirinya. Si Myung-hoon ngajak Yoo-won masuk ke dalam zona aman. Sementara mereka yang bertugas sebagai pemasok makanan cuman bisa pasrah berada di luar sambil nyerahin makanan yang mereka bawa. Ngeliat itu, Yoo-won langsung mempertanyakan kepemimpinan seniornya. Dan dengan percaya diri, seniornya itu bilang kalau demi bertahan hidup di dunia sekarang ini, orang-orang harus jadi biadab, egois juga kejam. Dan dia mewajarkan semua itu. Saat waktu tutorial kedua telah selesai, sistem langsung menambahkan 500 poin dan juga ngasih inventory ke para survivor di dalam zona aman. Kim Yoo-won kemudian pergi menjauh tanpa menginterupsi pemikiran seniornya itu. Tapi dia memperingati supaya seniornya jangan pernah melewati garis apapun yang terjadi. Tutorial ketiga dimulai. Bunuh 50 monster dan dapatkan 50 essence. Sektor akan dihancurkan saat waktu telah habis. Seketika, para monster langsung bermunculan dengan berbagai spesies. Dan satu gate pun muncul di tengah-tengah para monster. Dengan egoisnya, si Kim Yoo-won menyuruh orang-orang buat bertarung melawan para monster. Di tempat lain, Kim Yoo-won lagi menghitung jumlah inti core atau essence yang udah dia dapetin. Dan totalnya ada 132 essence. Para monster udah menunggu di bawah stasiun kereta. Kim Yoo-won yang ngeliat itu langsung ngeluarin skill Mana Blast. Dan saat dia melemparkannya, para monster yang ada di sana langsung tumbang seketika. Tapi skill itu langsung menguras habis hampir semua mana yang dia miliki. Ditambah kondisi tangannya yang langsung terluka. Kim Yoo-won kemudian mengambil essence dari monster yang udah dia kalahin. Monster-monster yang tersisa dibuat merinding ketakutan sama kekuatan Kim Yoo-won. Tapi tanpa belas kasihan, Kim Yoo-won kembali mengangkat senjatanya. Hari kedua di tutorial ketiga. Beberapa orang terlihat lagi menelusuri stasiun bawah tanah. Mereka bertiga yang udah berada di level 10 lagi nyari tempat persembunyian.
Awalnya mereka berjumlah 1.400 orang, tapi kini cuman menyisakan 400 orang. Lim Ju-yeon kemudian menghentikan kedua orang yang berada di depannya karena dia ngeliat sebuah toko kelontong. Si Han Junho langsung lari kegirangan dan berharap kalau di sana ada ramen. Dasar air buat ngerebusnya aja nggak ada. Dan saat dia berbalik, seekor monster laba-laba raksasa terlihat bergelantungan di atas kepalanya. Dan seketika dia pun langsung tewas. Monster lainnya kini juga ikut bermunculan. Mereka langsung ngeluarin senjata meski tahu kalau itu hanyalah sia-sia. Dengan susah payah mereka bertahan dari serangan para monster. Saat keputusasaan dan kekuatan mereka melemah, tiba-tiba Red Beast yang melompat ke arah Lim Ju-yeon langsung hancur karena lemparan dari seseorang. Dari arah lemparan itu, Lim Ju-yeon ngeliat sebuah kaca pembatas yang berlubang. Dan di balik itu ada Kim Yoo-won yang terlihat kesal karena tidur siangnya telah diganggu. Lim Ju-yeon gak habis pikir sama orang di hadapannya yang udah ngebunuh para monster cuman bermodalkan kaleng minuman. Satu demi satu monster langsung tumbang, dan sisanya Kim Yoo-won langsung menggunakan pisau dan kakinya buat ngebantai itu monster. Saat situasinya udah aman, Lim Ju-yeon dan Kang Son-chan lalu berterima kasih. Yoo-won yang ngeliat kedua orang itu terluka lalu ngasih sebuah salep buat ngobatin luka mereka. Lim Ju-yeon yang ngeliat kalau Kim Yoo-won akan pergi lalu memperingatinya kalau di tempat ini ada lebih banyak monster ketimbang di permukaan. Tapi saat dia tahu kalau tempat tersebut adalah tempat istirahatnya Yoo-won, dia cuma bisa terdiam. Sementara tempat berburu Kim Yoo-won ada di tempat yang lain. Mereka yang ngikutin Yoo-won akhirnya tahu kalau tempat perburuan yang dimaksud adalah dungeon bawah tanah. Dari mereka berdua, Kim Yoo-won dapat beberapa informasi tentang kondisi di permukaan. Saat ini beberapa kelompok udah terbentuk. Mereka saling bunuh satu sama lain karena ketidakpercayaan serta saling merampas esen satu sama lain. Dan itu jadi alasan mereka bersembunyi di stasiun bawah tanah. Dengan niat membunuhnya, Kim Yoo-won memperingati mereka kalau nggak ada jaminan bahwa dia nggak bakal ngebunuh mereka dan ngerebut semua esensnya. Lim Ju-yeon dan Kang Son-chan langsung dibuat merinding sama aura Yoo-won. Ngelihat mereka berdua yang nggak gentar meski ketakutan, Kim Yoo-won akhirnya ngajak mereka buat kerjasama. Bahkan mereka bakal dikasih esen sebagai imbalan. Kang Son-chan yang sedang berlari dari kejaran Subterranean Snake langsung menyesali keputusannya karena telah mengikuti Kim Yoo-won. Dia yang udah kelelahan kemudian berteriak minta tolong. Dan seketika Kim Yoo-won langsung datang kemudian menebas monster itu. Saat monster lainnya bermunculan, Kim Yoo-won tanpa ampun mencincang mereka. Kang Son-chan yang ngeliat pertarungan di belakangnya cuman bisa terdiam mengagumi sosok Kim Yoo-won. Esens mulai berjatuhan dan Kang Son-chan langsung memungutinya. Dari 6 esens itu, Kim Yoo-won ngasih Kang Son-chan 1. Dan saat dia menanyakan Lim Ju-yeon, tiba-tiba dari arah lain segerombolan monster datang dipimpin Lim Ju-yeon yang lari ketakutan. Yoo-won langsung melesat ke arah monster-monster itu. Begitupun sama Kang Son-chan yang akhirnya berhasil ngebunuh monster pertamanya. Dan saat dia menanyakan tentang esens dari monster yang dibunuhnya, tentu saja bagaimanapun juga kalianlah yang telah membunuh monster itu. Kini Lim Ju-yeon dan Kang Son-chan udah ngumpulin 50 esens. Mereka kemudian berterima kasih ke Yoo-won karena sebelumnya mereka cuma punya 20 esens. Dan berkat ikut berburu sama Yoo-won, mereka bisa memenuhi persyaratan buat masuk ke stage selanjutnya. Waktu tutorial ketiga menyisakan 3 jam lagi, dan Kim Yoo-won mutusin buat mengakhiri perburuan dan naik ke permukaan. Orang-orang di permukaan kini terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka saling mengamati satu sama lain dengan tujuan mengambil esens dari survivor lain. Tiba-tiba Kim Young-hoon mendatangi kelompok di seberangnya. Dengan lebih banyak orang di pihaknya, dia nyoba buat mengancam mereka dan minta 700 esens sebagai penawaran. Ngedenger itu, si ketua kelompok terlihat sangat marah. Bahkan total esens dari kelompoknya aja cuman sekitar 300-an. Dan kalau permintaan itu ditolak, pasti akan ada perang habis-habisan. Kelompoknya cuman punya 200 orang. Sementara pihak lain sebanyak 50 orang.
Di tengah ketegangan itu, Lim Ju-yeon dan Kang Son-chan yang baru aja datang langsung membelah jalan. Dan di belakang mereka ada Kim Yoo-won yang lagi menenteng sebuah kardus. Dia kemudian membuka tasnya dan terlihat ribuan esens keluar dari penyimpanannya. Mata semua orang langsung tertuju ke arah bola kristal itu. Tak terkecuali sama si Kim Young-hoon dengan niat jahatnya. Tanahnya, perhatikan baik-baik tanahnya. Saat si Myung-hoon ngelihat ke bawah, ada sebuah garis melingkar di dekat kakinya. Yuwon yang tahu kalau semua orang di sana membutuhkan esens, kemudian bilang kalau dia akan menjual semua esens itu dengan harga 100 poin per esens. Banyak dari mereka yang menganggap kalau itu terlalu mahal. Tapi bagaimanapun juga benda itu bahkan gak bisa didapat di dalam shop. Tanpa basa-basi, si Myung-hoon langsung angkat senjatanya sembari mengancam. Jika kami gak punya uang, memangnya bisa apa kau? Dan bersambung. Gimana? Makin seru kan? Kalau kalian suka sama alur cerita manhwa ini, coba komen di bawah. Kalau ada yang mau neraktir Mimin Jus Mangga, boleh ke link yang ada di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye!